warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Dinata dari kelas 2B Administrasi Negara dengan NIM 1207052639 akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum tata negara Indonesia. Sumber hukum tata negara Indonesia mencakup sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum material tata negara adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara dan contoh sumber hukum yang termasuk dalam arti material yaitu Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup berbangsa. Sumber hukum dalam arti formal di antaranya yang pertama, hukum perundang-undangan tata negara, hukum adat ketatanegaraan, hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan, jurisprudensi ketatanegaraan atau putusan hakim TUN, hukum perjanjian internasional ketatanegaraan atau traktat, dan yang terakhir doktrin ketatanegaraan atau pendapat ahli hukum tata negara. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan segala induk dari peraturan undang-undangan di Indonesia dan merupakan hukum tertinggi di Indonesia, dan segala peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Istilah ketetapan MPR tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun berdasarkan surat Presiden yang ditunjukkan kepada DPR nomor 22.HK-1959 tanggal 20 Agustus 1959, dikenal bentuk peraturan undang-undangan. Salah satunya adalah keputusan MPRS, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945. Istilah ketetapan itu sendiri baru dikenal pada sidang pertama MPRS yang didasarkan pada pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa MPR bertugas untuk menetapkan undang-undang dan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Kemudian berdasarkan memorandum DPR GR bahwa sumber hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan undang-undang Republik Indonesia ditetapkan dalam TAP MPRS tersebut telah ditetapkan dalam hierarki perundang-undangan Republik Indonesia. MPR tersebut dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, ketetapan yang meliputi bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang, dan ketetapan yang meliputi eksekutif dilaksanakan dengan keputusan Presiden atau Kepres. Yang kedua, keputusan atau bersifat intern. Yang ketiga yaitu ada undang-undang atau Perpu. Undang-undang pada dasarnya memiliki arti secara formal dan material. Undang-undang dalam arti formal adalah suatu bentuk keputusan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang dengan prosedur tertentu. Undang-undang dalam arti material adalah setiap bentuk keputusan pemerintah yang mempunyai kekuatan mengikat tanpa memperhatikan prosedur pembuatannya dan tata cara serta lembaga yang membuatnya. Dasar dari pembuatan undang-undang ialah pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Asas perundang-undangan yaitu yang pertama, undang-undang tidak boleh berlaku surut. Yang kedua, undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu. Yang ketiga, undang-undang yang dibuat lembaga yang tertinggi lebih tinggi pula kekuatan berlakunya. Yang ketiga, lex specialis derogat lex generalis. Yang terakhir, undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya,
Penulisan undang-undang. Undang-Undang Nomor 52 Perput tahun 1960. PRP artinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. PRPS artinya Peraturan Presiden. PNPS artinya Penetapan Presiden. Apabila di belakang no dalam undang-undang itu maksudnya adalah bahwa undang-undang tersebut berasal dari kata tersebut. Yang keempat, Peraturan Pemerintah atau PP. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Presiden tidak akan menetapkan peraturan pemerintah tersebut sebelum ada undang-undangnya. Mengingat bahwa undang-undang tersebut merupakan sumber tata negara, maka peraturan pemerintah tersebut juga merupakan sumber hukum tata negara. Yang kelima, ada peraturan presiden. Keputusan presiden pertama kalinya dikenal sebagai bentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan surat presiden yang ditunjukkan kepada DPR pada tanggal 20 Agustus 1959 nomor 2262/HK/1959. Keputusan presiden tersebut dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan guna melaksanakan peraturan presiden maupun undang-undang di bidang pengangkatan dan pemberhentian baik personalia, pegawai atau anggota DPR. Yang keenam, peraturan pelaksanaan lainnya. Yang dimaksud dengan peraturan pelaksanaan lainnya adalah peraturan pelaksanaan yang ada setelah TAP MPR. Misalnya peraturan materi yang dibuat berdasarkan pada peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarkinya. Yang ketujuh, ada konvensi. Konvensi menurut para ahli, yang pertama menurut Mr. J.H.P. Beloved dalam bukunya In Leading to the Rechtswetheid Nederland menyatakan bahwa convention adalah suatu peraturan walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah tetapi ditaati oleh seluruh rakyat karena mereka yakin peraturan itu berlaku sebagai hukum. Konvensi sama dengan kebiasaan ketatanegaraan dengan adanya keyakinan hukum dari golongan atau orang-orang yang berkepentingan dan keyakinan tersebut dipercaya memuat hal-hal yang baik dan karena adanya nilai-nilai yang baik dalam aturan tersebut maka harus ditaati. Yang kedelapan, ada traktat. Traktat ketatanegaraan tidak sama persis dengan perjanjian. Namun ada kemiripan karena traktat tersebut merupakan suatu perjanjian, hanya saja proses berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Berdasarkan negara yang mengikutinya, traktat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, traktat bilateral atau diikuti 2 negara saja. Yang kedua, traktat multilateral diikuti oleh beberapa negara. Yang ketiga yaitu traktat kolektif atau terbuka, yaitu traktat yang terbuka yang memberikan kesempatan kepada negara-negara lain yang semula tidak ikut menandatangani traktat tersebut kemudian ikut. Traktat yang telah melalui tahapan telah berlaku mengikuti kepada para pihak yang menandatanganinya dan berlaku azas atau pacta sunt servanda yang artinya setiap perjanjian harus ditaati dan dihormati. Tahapan-tahapan traktat yang harus dilalui yaitu yang pertama penerapan atau sluiting, yaitu penerapan dari isi perjanjian tersebut oleh masing-masing delegasi yang akan membuat perjanjian tersebut. Hasil dari penetapan ini disebut konsep verdering atau penetapan isi oleh masing-masing delegasi. Yang kedua, ada persetujuan, yaitu penerapan pokok isi perjanjian tersebut kemudian diparaf sebagai tanda persetujuan sementara, kemudian dibawa pulang ke negara-negara masing-masing
guna mendapatkan persetujuan DPR masing-masing negara, dan dalam tahap ini masih dapat dilakukan perubahan. Yang ketiga, penguatan, yaitu setelah diperoleh persetujuan dari kedua negara tersebut, kemudian disusul dengan penguatan atau disebut juga ratifikasi oleh masing-masing kepala negara. Yang keempat, ada pengumuman, yaitu traktat telah ditandatangani oleh kepala negara tersebut, kemudian diumumkan kepada khalayak ramai dengan cara tukar-menukar dokumen. Sekian penjelasan dari saya tentang sumber hukum tata negara Indonesia. Bila ada salah kata dalam penjelasan, saya mohon maaf, dan bila ada salah dalam penyampaian, saya juga mohon maaf. Saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.